Terima kasih. Saya kira cukup ya tiga ya. Kita mewakili ya. Kalau ada hal yang sangat penting, ya silakan Pak Ridho. Tapi yang lain ya, berbeda dari yang ketiga ini. Ya silakan. Saya menyambung dari Mas Stefan tadi terkait dengan umat bernyanyi. Mungkin ini kita bisa lihat dari sejauh ini saya melihat memang tidak tersedia buku Mada Bakti ya dalam tubuhan ya, atau kalau semuanya dari DPP yang menyediakan atau dari ketua-ketua lingkungan dihimbau kepada umatnya masing-masing untuk bisa membawa Mada Bakti. Jadi itu mungkin bisa menjawab dari umat tidak bernyanyi. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ya, ya. Tapi yang lain ya, terima kasih bahwa apa yang dilaksanakan itu sudah bagus, terutama misalnya seperti itu lagu Mada Bakti itu sebenarnya karena waktu itu sudah banyak tidak tahu kemana ini semua kita sampaikan tadi. Jadi kita bertanggung jawab masuk ke Mada Bakti sehingga kalau memang seperti dikatakan ketika yang bertugas Polri seperti yang disampaikan bukan hanya milik yang bertugas itu, tapi diharapkan juga umat itu kan karena ada bentuk Mada Bakti itu, itu baru berikutnya juga waktu kita Jumat pertama bulan itu kan ada juga untuk panduan itu dulu cukup banyak saya lihat, tapi sekarang Mada Bakti itu hanya berapa buah saja, sehingga ketika itu ada itu hanya beberapa orang yang bisa ikut. Kira itu juga perlu disiapkan atau bagaimana caranya kalau buku yang sudah ada itu mungkin tambah atau setiap lingkungan itu punya kewajiban untuk menyiapkan masing-masing. Saya kira itu saja yang perlu ditambah. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ya, bersama itu. Waduh Remus. Ya. Dari catat semua Pak Mike? Sudah. Jadi begini, kita juga tidak mau jawab. Ya. Satuan yang akhir-akhir ini agak terganggu di kita itu soal tugas proyek. Tugas proyek agar membuat jadwal PMB-nya, karena kalau jadwal lama itu teman-teman yang sudah tidak masuk di dalamnya tidak membuat tugas, lalu yang baru juga belum bisa bertugas, mungkin dari yang lama masuk tugas itu buat rencana untuk bertugas minimal sampai Desember tahun itu saja. Oke, catat ya. Baik, ada beberapa hal yang perlu ditegaskan. Pertama tadi pengatur komando umat. Tolong lingkungan perhatikan ini. Termasuk juga yang kolektan. Tidak hanya datang dari sana pun tidak. Karena pakai barang itu selempang kalau hanya untuk mengambil kolektif. Ya. Petugas kolektif bersama paduka itu dari awal pakai selempang itu sampai akhir. Maka pisahkan petugas pemandu umat atau kolektan dengan angkot. Dan itulah yang mengatur tata tertib di dalam gereja selama ini berlangsung. Tidak hanya untuk mengatur mengambil kolektif, tidak. Kalau diperhatikan, kalau lingkungan mengalami keberatan untuk ini, maka kalau sesekali buat petugas khusus yang pemandu umat atau kolektan diberi, tolong namanya dari lingkungan yang baik. Kalau lingkungan yang bersangkutan mengalami kesulitan, dan ini masalah utama kita, dan ini sudah disampaikan kepada satu hubungan lingkungan juga. Tolong diperhatikan lagi. Dan yang kedua, memakai selempang itu bukan cara show, ya. Jangan sambil barang dipakai. Itu tidak etis. Itu busana liturgi. Maka dipakai sebelum mulai bisa, sampai selesai bisa. Itu tertentu pakai liturgi, ya. Yang dikenakan itu petugas yang bersangkutan. Bukannya show. Sambil jalan kita pakai barang itu. Pakai lagi terbalik. Ya kan? Setelah kita jalan dan lengkap. Bukan cara liturgis. Apa kata umat? Kemana mereka itu? Nah ini kalau diperhatikan, hal kecil seperti ini akan mengganggu juga. Seperti ibu boleh katakan, ya memang orang tidak bisa mendapatkan terbaik karena tidak mengaturnya dari awal. Nah ini tolong diperhatikan. Kalau mau liturginya berjalan dengan baik, Ekaristi berjalan dengan baik, dan umat bisa duduk dengan penuh sukacita dalam gereja,
Ya ini harus diperhatikan. Hal kecil tapi sangat menentukan. Karena pemandu umat itu mengangkut umat antar ke tempat duduknya. Sekalian mereka juga bisa untuk dari tugas mereka. Sehingga mereka ada di belakang, di satu bangku barisan belakang untuk mengatur. Tolong itu diperhatikan. Yang kedua tentang ya core, memang dirigen ini tidak hanya dirigen core. Sebenarnya memang dirigen itu untuk seluruh umat, bukan untuk core. Kalau ada satu lagi yang khususnya untuk core, ya untuk core. Tapi kalau lagi yang sifatnya umum, ya dirigen itu umat. Kalau itu tolong diperhatikan, memandu umat dalam untuk mengajak bernyanyi dengan baik. Persoalan kita di paroki ini dalam tanda kutip umat malas menyanyi. Kenapa malas nyanyi? Ya malas tahu buku mana pak? Masa umat Katolik tidak punya buku mana pak? Sudah buku iman, buku itu. Masa tidak ada? Ada bakti harga 45 ribu saja itu tidak beli. Yang bisa dibawa hanya sekali ke gereja pada saat hari ini. Ya tolonglah itu diperhatikan. Dihimbau setiap lingkungan umat. Ke gereja itu mau buku mana bakti paling kurang. Yang lain tidak perlu lah gitu kan. Kalau malah orang kita suci itu buku mana bakti. Supaya kita bisa aktif terlibat di dalam berpartisipasi dalam ekaristi. Jangan semuanya disediakan instan. Kalau kita sediakan semua instan, ya kita tidak akan berakar pada liturgi yang baik dan benar. Kalau semuanya instan, kita tidak rasa memiliki liturgi. Kita tidak ada rasa bahwa kita sekarang terlibat di dalam liturgi, pelaksana liturgi, bukan penonton. Tolong itu diperhatikan kepada, tolong sampaikan kepada seluruh umat dalam rapat-rapat lingkungan itu. Paling kurang awal pada waktu itu, setiap kali ke gereja, ya kan? Betul-betul kalau umpamanya, ya setiap lingkungan sudah menyediakan itu tidak terima awal, kan tidak digunakan yang sama juga. Tolong diperhatikan hal seperti ini. Untuk tadi yang seperti peralatan liturgi, seksi liturgi bisa mengajukan kebutuhan-kebutuhan. Nanti akan disampaikan kepada pastornya, akan diusahakan. Sedangkan untuk lilin yang berkaitan dengan Natal, Paskah itu bisa masuk dalam anggaran panitia liturgi. Masukkan di situ. Atau kepanitiaan yang berikut apa bentuknya itu habis masukkan anggarannya di situ untuk beli kebutuhan itu. Sedangkan yang lain yang normal ya bisa lewat ya mengajukan kebutuhan apa, kita lihat umpamanya oh ya pialanya sedang kurang, kalau diberikan piala bisa ya kan itu disampaikan. Maka perlu diperhatikan juga itu untuk memperhatikan sarana prasarana di gereja. Apa yang kurang, apa yang dibutuhkan, itu disampaikan. Maka inventarisasi barang-barang itu penting sebenarnya. Tentunya lihat, oh ini sudah tidak dipakai, oh ini masih tidak dipakai, ini sudah diganti, ini tidak, masih bisa digunakan. Itulah tujuan inventarisasi barang-barang itu dan juga barang-barang yang lain untuk melihat apa kebutuhan kita. Nah, seperti itu. Ini ya Bapak katakan untuk prodiakon, memang untuk yang baru belum ada waktu kita lantik ini. Saya sudah komunikasikan dengan Romo Bangsa, susah untuk mendapatkan waktu dari Bapak Uskup karena dua tempat ya. Selama itu tahun dia masih padat acara di Kurban juga. Saya sudah titip pesan kemarin itu untuk Romo Bangsa, mungkin tahun depan kawan hari itu, ya tolonglah untuk perhatikan minta Bapak Uskup yang terbatas. Kalau memang dia tidak bisa pagi hari, sore hari, tidak 2 hari disampaikan kepada kami. Untuk sampai kepada umat Indonesia sore ini persempatan lebih khusus begitu. Maka seperti Pak Mara katakan bahwa selama ini prodiakon yang baru belum dilantik, yang masih ada pemerintah akan. Apalagi bisa kedua itu proses karena hanya 1 orang, karena 2 orang repot. Apalagi umat kita lebih duduk di belakang. Hanya ada kata gitu, numpuknya di belakang, barisan belakang, di depan kurang. Nah, karena itu ya tolong diperhatikan nanti Bapak Surosok supaya itu terutama untuk dalam pekan ini ke depan kita suruh ada absen mulai minggu depan untuk bisa diperhatikan lagi. Nah, ini beberapa hal yang bisa disampaikan, mari kita lihat bersama-sama untuk menata kembali tentang itu kita ini.
juga kita akan menemukan kenapa banyak orang atau banyak mencari tempat lain bukan di sini, dan juga ada banyak hal yang bisa kita lihat bersama. Daripada tidak, mari kita mengajak Tuhan untuk mencintai paroki mana kita berada. Karena siapa lagi mau bukan paroki kita kalau bukan kita sendiri. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Hal yang sepele, yang terlihat sederhana. Untuk umat gereja, umat itu tidak perlu dikatakan akhir Tuhan memberkati rakyat Kristen. Langsung demikian umat gereja hari ini titik. Cara Tuhan memberkati. Ditambah itu punya imam. Untuk umat gereja hari ini tidak perlu baca di tanggal sekian. Hari orang sudah tahu tanggalnya. Umat gereja bahkan seperti 1, 2, 3, apalagi 1, 2, 3 cukup demikian. Oke. Baik, terima kasih sudah ditegaskan oleh pastor ya. Ya, saya kira tidak perlu saya ulangi lagi. Yang hanya ingin saya ulangi untuk evaluasi satu demi satu supaya lebih tepat. Ya. Yang pertama, ya kan, petugas lektor lektris kita sudah cukup bagus nah? Belum. Oke, nah, tulis itu aja. Saya bukan mau ini. Yang kedua, misdinarnya bagaimana? Nah, bagus nah misdinar? Bagus. Ya, tulis kan, bagus. Ya kan? Berarti tidak perlu dilatih lagi gitu. Artinya pakai biasa. Penutup Ya, belum gitu. berubah. Nah, kolektan, gimana petugas kolektan? Nah, bagus nah petugas kolektan? Kurang. Nah, kurangnya di mana? Saling kurang banyak. Kurangnya di mana? Antara lain tadi antara lain yang disebutkan oleh pastor tadi. Jadi nggak usah diulangi. Saya bukan memperbaiki kata aja, bukan tugas kolektan diganti tata tertib dan kolektan. Jadi pengurus lingkungan dan teman-teman tahu mereka tugasnya tertib, bukan hanya kolektan saja. Ya, nanti kita ganti ya, kita tambah, nanti kita tambah. Depannya ditambah di dalam jadwalnya. Jadi waktu diumumkan pengumuman minggu depan tanggal 30 November bisa petugas liturgi ya, lektor lingkungan ini, kemudian kolektan dan tata tertib atau pemandu umat dari lingkungan ini. Ya, gitu. Bisa merangkap, bisa juga tersendiri. Ya, pemandu umat itu. Tapi ditambah pengumuman itu ya. Ya. Oke. Prodiakon mohon ditambah. Jadi jadwal lagi nanti ke atau ada yang mau dibicarakan Pak? Gimana prodiakon? Ada kendala? Dari persilakan Pak Roso. Saya langsung tadi dia mengatakan bahwa Ya, mic-nya ada dekat beliau. supaya ada dibuat jadwal baru. Ini tinggal 1 bulan saja. Karena jadwal itu kan ada yang sudah tidak mau bertugas lagi karena SK yang baru tidak ada namanya. Seperti itu. Cuma yang selama ini saya lakukan adalah setiap kali melihat pada jadwal siapa-siapa yang bertugas, kemudian kalau ada yang orang maaf sampai kata lama ya, orang yang lama yang tidak bertugas lagi itu saya carikan penggantinya, dan biasanya penggantinya hadir, tapi justru yang pokok hari itu ada, yang orang yang memang sudah ada di situ terjadwal itu malah tidak ada. Tidak ada konfirmasi lagi. Ya. Kemudian jadwal ini akan diperbarui lagi nanti pada semester depan, yaitu Januari. Dan kalian untuk tugas Prodiakon malam Natal dan Natal pagi Natal itu sudah ada semua di situ. Kebanyakan kawan-kawan itu
tidak ada lagi jadwalnya mungkin. Kalau saya biasa saya tempel di rumah juga supaya jangan hilang-hilang lagi. Nah biasanya minta kepada saya Satu bulan tidak ada jadwal. Saya tidak tahu ngapa tidak Nah dikasih. ini salah satu contoh bahwa hilang. Ya itulah. Jadi Itu yang tadi Pak Marang sampaikan supaya dibuat jadwal yang tidak. Nah kemudian juga dari seksi liturgi perlu ditambah orangnya dan dibuat jadwal ya. Mungkin lebih bagus kalau minggu ini siapa yang bertugas sudah juga kayak jadwal perudiakan meskipun juga belum sempurna perudiakan itu, sehingga tidak lagi menggantungkan kepada yang lain. Selama ini yang bertugas saya lihat kebanyakan Pak Mikir yang bertugas untuk liturgi Pak Mikir yang ada, sedangkan beliau juga sebagai prodiakon dan tidak ada koordinasi antara petugas liturgi dengan petugas prodiakon itu. Jadwalnya sering tumpuk sehingga apa ya itu Pak Minggir jarang tugas tapi digantikan selalu oleh ceweknya. loh, Itu Bu Minggir. Bu Minggir atau Bu Minggir lebih kayak gitu. Jadi selama ini yang sering tugas kegiatan setiap hari ada, setiap minggu ada itu Pak Sibiro itu, karena dia sudah berpesan kepada saya juga, Pak saya siap kalau sampai ada yang tidak bisa tugas, beritahu saya siap asal saya tidak ada tugas yang lain. Itu antara lain. Jadi juga pada Pak Ali, kemudian pada Pak Martinus Samsudin dan sebagainya, orang-orang yang sudah dihubungi untuk menggantikan itu. Nah, ini untuk prodiakon. Kemudian tadi juga ada keterangan dari pastor bahwa sudah diusahakan sampai kepada pastor Tarses juga belum dapat kepastian ya pastor ya. Ini jadi kita harap maklum ya, meskipun kita sudah diberhentikan tapi belum juga dilantik. Nah jumlah prodiakon itu ada 33 yang tidak lagi menjadi prodiakon 8 kalau tidak salah, tapi yang baru juga 8. Nah saya pikir segera mohon pada pastor untuk tetap mendesak karena prodiakon baru ini juga sudah bermimpi dan rindu untuk bertugas karena alat-alatnya sudah ada semua, atributnya sudah ada semua. Bagus. 8 orang ini tidak seperti tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu mereka usaha sendiri, pakai duit sendiri untuk atributnya ini. Kalau dulu ada donasinya, itu untuk prodiakon kan langsung dari prodiakon kepada dia. Mungkin ada saran apa dari teman yang menyampaikan, saya sangat berterima kasih. Baik, terima kasih Pak Roso. Karena kita sudah nyampai ke prodiakon, saya secara pribadi juga sebagai itu, saya mohon mudah-mudahan Pak bisa usahakan awal Januari, minggu pertama Januari sudah dilantik. Kalau Bapak Uskup tidak bisa, kita mohon diganti atau didelegasikan kepada Presiden. Mau. Kalau sudah begitu ya pasti terkendala. Pasti terkendala kalau sampai awal Januari juga belum, ya kan? Karena penyusunan itu, nah kita tanggal 31 Desember itu habis, ya kan? Harapan kita di Desember ini kita sudah nyusun jadwal untuk semester berikutnya, untuk dari Januari sampai dengan Juni, bukan menunggu tanggal 1 Januari baru susun, kan begitu. Nah kalau itu misalnya belum mampu kita kejar untuk pelantikan, pasti ada kendala di prodiakon. Nah itu, ini untuk Bapak Ibu ketahui, ya kan? Nah itu, oke, baik ya.
Baik, usulan saya untuk Prodiakon dalam masa transisi ini, tolong libatkan yang sudah dilantik prioritas. Yang belum dilantik jangan libatkan. Masukkan jadwal yang sudah dilantik prioritas, yang sudah terpisah. Itu saja ya, Pak. Yang Oke, baik ya. Satu Pak, untuk jadwal Prodiakon ini saya tidak tahu yang semester ini ya. Saya pernah 1 bulan tuh tidak tugas gitu ya. Bukan karena ini memang tidak ada nama saya di situ. Lalu mungkin itu karena copy paste dari itu ya. Jadi kalau bisa nanti kalau penyusunan nanti untuk bulan 1 sampai bulan 6 itu benar-benar dihitung jumlahnya. Memang ada 1 bulan Pak, saya tidak bertugas itu bulan Oktober. Itu dikarenakan apa? Saya tidak tahu juga. Sekali saya cek, mungkin waktu itu Pak Samiono itu main copy paste dia tuh. Jadi tiba-tiba saya ada 1 bulan 2 kali, tiba-tiba bulan itu tidak ada. Kemudian juga untuk Prodiakon, saya pikir begini, ketika jumlah Prodiakon itu 1, secara otomatis Prodiakon yang ada pada waktu itu sebenarnya boleh mengambil inisiatif untuk ya seperti saya lihat kalau misalnya 1 ya, tidak ada suster, itu harusnya kita tanggap gitu. Jadi memang secara otomatis itu kepada Prodiakon itu membawalah perlengkapannya. Kayak Pak Aloy atau Pak Maran kan langsung otomatis gitu. Jadi kita tidak lagi kekurangan Prodiakon. Ini kadang karena tidak bertugas pas dia misa, lalu dibiarkan saja. Sebenarnya kan memang itu udah naluri Prodiakon untuk langsung saja kan begitu. Nah itu karena memang saya lihat Prodiakon kita ini mungkin perlu disampaikan begitu. Nah kemudian juga untuk 1 Pak tadi yang memang menjadi persoalan umat kita ini, lagu penutup Pak, suster itu udah setengah mati berdiri, dia berdua aja, bahkan saya udah berdiri juga itu sampai ini, umat tuh main langsung lari aja. Nah ini pernah di GB, itu pastor tuh nunggu umatnya, nunggu lagunya selesai baru masuk ke sakristi. Karena memang umat ini sepertinya bahkan mohon maaf nih, aktivis-aktivis gereja yang mulai kan dulu cepat langsung doa, ya kan? Karena mungkin kitanya introspeksi diri, saya sendiri misalnya, itu memang kita harus standby setelah lagu penutup itu selesai, barulah bubar gitu. Nah, mungkin itu salah satu masukan yang tadi mungkin terlupa. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas masukannya. Cuman mungkin ada sedikit saya garis bawahi, di paroki kita ini memang sering juga ada pembinaan. Nah, pembinaan yang kita dapat juga dari Universitas SPD, utama dulu mantan sih yang Edwin ya. Nah, jadi Edwin Paskalis, Nyoman Pasca, kemudian juga Pastor Sardini itu mengatakan bahwa lagu penutup itu atau lagu manapun itu adalah mengiringi kegiatan atau liturgi. Nah, yang difokuskan itu kepada liturgi. Misal lagu persembahan, kalau misalnya sudah selesai dari antara persembahan dan pastor itu, walaupun di tengah bait itu bisa diberhentikan. Tidak harus selesai baitnya. Nah, itu masih ingat. Begitu juga lagu penutup. Lagu penutup itu mengiringi orang keluar dari gereja. Nah ini kenalannya Pak. Jadi kayak gitu kita di sini. Saya masih dengar penjelasan, ya kan? Jadi tidak perlu ditunggu. Jadi aktivitas orang keluar ya, silakan nyanyi. Jadi seperti itu gitu. Nah itu kita nggak tahu juga yang lain. Mungkin itu yang terngiang-ngiang. Nah sehingga dari dulu misalnya sampai dengan itu ya orang pulang. Itu antara lain ya Pak ya. Ini antara lain maksud saya. Bukan saya membenarkan itu karena saya juga nggak tahu ini kan. Oke baik. Sudah. Saya kira dulu. Ya. Itu menyusun jadwal Prodiakon itu tidak mudah ya, Ya. karena harus
tidak, itu pun masih sering apa? Sering tumbuh juga. Ya tugas tapi keringnya tugas, jadi tidak bisa ikut vote seperti itu. Kemudian untuk jumlah, saya sudah buat sedemikian sehingga jumlah mereka itu mungkin hanya selisih 1. Ada yang 8, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 7. Tapi tempatnya tidak bisa otomatis selalu sebulan sekali ada, 2 minggu sekali ada. Bahkan ada yang sekarang tugas, nanti tugas lagi karena keterpaksaan itu. Jadi ini mohon maaf Pak, ya cukup pusing untuk jadwal ini, karena saya juga harus menerima jadwal dulu dari suster. Jadwal ini dari suster dulu, tahu kapan-kapan tanggalnya itu baru dimasukkan. Nah itu kalau dari suster terlambat, mungkin hanya ada 2 hari atau 3 hari saya buat dulu. Baik, nanti susun dengan Pak Dewa ya. Ya, namanya beliau sudah mau menangani itu. Ya, Terima kasih. oke, terima kasih. Ya, nanti kita kayak fokus ke hari-hari. Ya. Nanti kalau misalnya itu ya nanti kita juga beri masukan. Ya. Seperti selama ini, seperti apa yang diimbau oleh Pak Fokus itu sudah saya lakukan. Saya minggu kemarin juga tugas, saya dengan Ibu Mater pun tidak bisa pulang. Jadi sudah beberapa kali ini. Ya, saya sudah bilang istri saya, wah ini pasti kosong ini. Saya mau tugas. Jadi kayak gitu. Jadi ya bukan kuat mau ya. Oke ya, oke, ya, terima kasih. Oke, baik itu. Kemudian bergeser ke yang berikutnya jadwal liturgi. Apakah sudah confirm? Karena terakhir banyak sekali komentar sehingga kita libatkan ketua lingkungan untuk menyusun jadwal liturgi. Ya kan? Apakah itu masih bisa kita pertahankan dengan ketua-ketua lingkungan jadwal? Ya itu liturgi Pak Minggir bisa ya? Nah, karena yang terakhir ini saya dengar tidak ada terlalu banyak komplain ya, karena mereka sendiri yang gitu kan, isi, ya kan, mau bisa kapan gitu, yang lingkungan itu. Walaupun Ibu Francisca Mandus sampai agak nangis-nangis sedikit, apa? Oke, itu tetap pertahankan. Oke, sekarang sikap liturgi. Sikap liturgi seperti yang dikatakan sebenarnya ketika kunjungan DPH ke tiap lingkungan itu sebetulnya yang titik fokuskan kepada pengetahuan liturgis antara lain sikap itu. Tapi karena kita mungkin termasuk saya terlalu banyak melihat HP jadi lupa apa yang kita beritahukan oleh pastor. Cuman intinya saja kalau bisa di rumah sesuai dengan TPE kita. Kalau tidak ada tempat berlutut, berarti kita harus berdiri. Itu aja intinya. Yang lain-lain itu sudah penghayatan pribadi. Nah, intinya di situ. Jangan tidak ada tempat berlutut, kita juga tetap duduk bersila. Ya kan? Dengan kayak itu misalnya. Saya rasa belum pantas. Dan di mana-mana saya paroki sudah banyak yang seperti itu. Jadi bisa di rumah pun, karena tidak ada tempat berlutut, maka doa syukuran mereka akan diisi. Oke. Berikutnya jadwal misa. Nah, jadwal misa kita sekarang sudah ada misa senja. Misa senja dilakukan di Kapel Soter. Sepoi-sepoi kedengaran kadang-kadang ada yang komentar bahwa paroki kita sudah dibagi 2 sekarang. Ya kan? Ada paroki di depan, ada paroki di belakang ya. Ada kedengaran ketika saya mungkin itu yang lalu. Nah, saya mau tanya di pleno ini kita, apa itu tetap kita pertahankan atau bagaimana? Atau ada usulan di pleno? Ya, silakan Ibu. Menurut saya Pak, karena kita ini kan gereja, di sana sebenarnya kan kapel, ya. Kalau bisa di gereja aja kita misanya, biarpun hanya berapa orang, kita kan ada kapel yang di pojok, ya. Jadi yang pertama luas,
Yang kedua kita memang ya di sini lah tempat kita memang untuk berdoa secara ini gitu loh. Oke, Bukan baik. di sana enggak benar. Itu cukup saya kira. Yang lain, ada komentar yang lain? Izin. Ya, Pak. Dan silakan. Baik, terima kasih Pak Menteri. Lah, mau videonya. Iya, gereja kita merasa itu Ustaz Pio itu bilang ke 26 di gereja. sudah ekstra di luar paroki. Jadi kalau kita mau urus yang paroki ya bisa di gereja. Kalau misalnya kita bergabung bahas di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Ada yang lain lagi? Ya. Kalau saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Koni, bisa saja seperti gereja-gereja yang lain tetap kita lakukan di paroki, Oke, Pak. sehingga tidak ada kesan. Memang saya mendengar Pak seperti yang Bapak sampaikan, Bunda Maria itu ada 2 paroki, paroki Sukaria dengan paroki Beluju. Ada yang Nah, jadi saya pun dalam hati loh ada misa seperti ini, mengapa kalau Oke, ada baik. setiap di gereja saja Pak? Jadi bukan tindakan di gereja. Yang penting Terima kita kasih. pesannya. Oke, sekarang mau beri DPP saya nanya. Anton. Siap. Ya, oh Anton 2 ini Anton kecil. Ya. Kalau semakin Mohon izin, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa senja. Langkah bagusnya itu dilaksanakan di paroki. Karena Di gereja paroki. ya di gereja paroki. Nanti kan itu apa namanya? Juga apa namanya? Kolektenya juga untuk paroki. Mungkin demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, Terima kasih. Sebenarnya kami seperti yang disampaikan tadi bahwa namanya misa ataupun nama judulnya apa saya kira tidak menutup kemungkinan. Dan saya melihat bahwa kalau di Superdi itu kan namanya sana juga odok, dan di tempat kita juga di gereja juga odok. Kita bukan nanti tidak melarang di sana misa senja atau di gereja kita. Jumat pertama aja paling orang dapat hitung 2-3 orang. Padahal itu wajib hukumnya sebenarnya. Bagaimana kalau nanti bisa senja itu? Nanti yang bertugas siapa? Jadi itu terima kasih. Ini itu hanya masukan saja. oke, sudah cukup ya, itu ya. Oke, jadi gini, kira-kira Bapak Ibu sudah lihat semua keadaan kita beberapa sudah hampir 1 semester, 1 tahun, bukan 1 semester, 1 tahun sudah waktunya kita evaluasi, ya kan? Apakah kita DPP Pleno ini setuju untuk menjadwalkan bahwa misa kita di paroki Geruju ini kita lakukan 3 kali? Siapa yang setuju? 3 kali. Sabtu sore, Minggu pagi, jam 6 dan jam 8. Berarti 3 kali kita bisa. Pastor, mampu? Yang setuju bisa sore di paroki Katakan. Bisa sore jam 6 di paroki laksanakan paroki. kalau misal saya Bisa sore di paroki. Bisa sore Sabtu. Jam 6 hari Sabtu. Itu misa pertama. Sabtu sore. Baik. Maka dengan ini mulai tahun depan Januari misa Sabtu sore sudah dialihkan ke paroki. Maka dengan demikian nanti di sana tidak ada masalah. Pertimbangan pertama begini. Memang semua peranan di tubuh umat harus dari satu pusat. Itu pertimbangan pertama. Apapun bentuknya. Karena seluruh resa pastoral pun terjadi sesuatu pun juga akan tanggung jawab dari Bapak Paroki. Itu pertimbangan pertama. Yang kedua, memang biara itu bisa dibuka tempat untuk umat seizin uskup. Itu pertama. Hukum kita hukum gereja mengatakan biara silakan. Ada bisa dibiarin hanya anggota biara. Kalau sudah mengadakan misa yang melibatkan umat, maka harus ada izin tertulis dari uskup. Itu kita hukum kanonik. Ya kemarin kita buka di sana ya karena memang ada permintaan kita dari Pastor Bio untuk mencoba dan perjanjian nanti akan dipindahkan ke paroki. Maka sekarang saatnya kita supaya tidak lagi ada kesan nanti ada kesalahpahaman dari umat tentang adanya misa di depan dan terpisah dari paroki. Walaupun di depan itu masuk wilayah paroki,
Ingat bahwa semua di biara itu tanggung jawab paroki. Semua biara adalah satu wilayah kawasan paroki itu tanggung jawab paroki. Mau suster, mau pribadi, mau pengawas mereka cara rohani tanggung jawab paroki. Nah, itu kisah pastoral kita pun bukan lebih mengatakan demikian. Kebutuhan rohani mereka. Hanya karena di depan itu dari biara laki-laki, apabila ada imamnya ya mereka bisa membuat bisa jadi. Maka nanti mulai tahun depan bisa Sabtu sore kita buat di paroki seberapa pun orangnya kita laksanakan. Maka dengan televisi untuk jadwal ke depan seksi mencatatkan petugas seperti hari itu biasa. Gitu. Dengan semua yang perangkat. Mau 2 orang atau 3 orang, mau hanya pasti yang bisa terjadi. Yang penting tetangganya bisa 3 kali misa. Sabtu sore di paroki. Misa pertama. Yang keduanya hari Minggu pagi jam 6, bisa ketiganya Minggu pagi jam 6. 3 kali misa. Bagus. Oke, baik ya, sudah ya. Masih. Dan saya akan mungkin juga misa harian itu kita ganti jam ya. Tahun depan itu 5:30 kan? Ya tergantung suster, karena suster yang mau cepat-cepat, kalau yang lain saya kira enggak. Iya, yang lain masih jalan. Oke, baik ya, kalau gitu, jadi gini, yang pertama, jadi kita mulai dari 1 Januari, artinya periodenya. Payah saya. 1 Januari 2026, Payah saya ikut. maka di paroki Jeruju, misa pertamanya jam 18, ya. Hari Sabtu jam 18, misa keduanya hari Minggu jam 6, misa ketiganya hari Minggu jam 8. 3 Nah, kali. tolong jadwal misa dan petugas-petugas dan prodiakon. Nah, semua. Baik, berkaitan dengan hari Sabtu, maka kalau ada permintaan umat bisa dilakukan hari Sabtu paling cepat 4:30. Ya. Paling lambat 4:30 mulai. Paling cepat jam 8 pagi. Artinya kalau ada muncul bisa pagi ya silakan, kita semua hari Sabtu. Tapi kalau sore itu paling lambat 4:30 sore. Ya. Paling cepat jam 8 pagi ya. Paling cepat kalau pagi. Mungkin ada yang muncul bisa pagi. Karena selama ini orang tidak bisa pagi. Kebanyakan orang bisa pagi hari Sabtu jam 11, jam 10. Untuk misa harian, banyak yang ingin misa harian di sini. Bagaimana jamnya? Mau tetap jam 5 atau setengah 6? Karena dulu saya punya persepio alasannya karena persusian saya mau ke sekolah. Ya mungkin kalau punya waktunya masih banyak pada hari. Jam 5 ini masih di Batang Budi. Kalau saya pribadi tetap jam 5 pastor, karena kalau jam setengah 6 saya harus buru-buru ngantar anak saya itu. Saya tetap mempertahankan setengah jam 5 karena pada waktu itu kita tidak ada kesulitan, cuma ada beberapa saja yang mungkin panas banget itu saja yang tinggi. Tetap jam 5 karena kita kan mau kerja juga. Itulah. Jam 6. Udah Pak. Pak Edi Salim wajib hadir. Yang hadir nggak apa-apa jam 6. Masih sempat ketemu dengan Oke, masih sempat memberkati mereka ya. Betul. Yang lain kita yang hadir di sini Jam 5 itu pas standar. Tidak buru-buru. yang tidak pernah ikut misa pagi di paroki Jeruju ini siapa? Coba. Saya Pak. Saya kalau ikut misa pagi Pak enggak makan nanti. Benar. Jam Ya. 5. Iyalah kan aku masak jam 5. Saya mau tanya yang banyak tadi, kendalanya apa? Saya. Jadwal di paroki atau kendala? Apalagi setengah 6 kita kejar. Saya pribadi Pak. Ya. Sudah, kalau begitu maka sampai saat ini kita jangan lupa tetap jam 5. Ya, baik.
Pergilah. Nah kalau nanti untuk pastor paroki, karena kita ada 3 kali bisa, nanti pastor yang atur. Bisa harian. Masa enggak begitu? Bisa harian ini apa enggak bisa? Oke, baik. Yang Mana terakhir ada bisa? di poster. Mana pernah ada yang mau bohong. Itu dari suster PLN. Ibu ini pandai mau bohong, dia bilang Apakah bisa. kita mendukung, sangat mendukung? Hari Minggu ya. Poster mulai dari hari Sabtu sampai hari Minggu ya. Jadi posternya itu adalah suster PLN. Maksudnya siapapun yang ditugaskan oleh gubernurnya. Di mana? Suster PLN. Setuju semua kan? Masa ada bisa di lingkungan? Jam berapa? Tolong yang lain yang bukan poster, kalau untuk Itu lagi. Kami kan masih ada mohon jalan. tunggu suster ya, jangan pandai-pandai untuk ngaturnya di dalam ya. Dan termasuk hadiah ya, tunggu suster saja, nggak apa-apa. Ya. Kecuali kalau sudah ada instruksi dari suster. Jadi seperti itu ya. Oke, yang baik, jadi gitu. Jadi mohon nanti suster, siapapun susternya nanti ditugaskan, ya, terjadwal siapa yang bisa menjadi poster. Siap? Oke. Mantap. Apa lagi Pak Edi Salim? Supaya gereja kita itu memandu waktu tertib, ya, banyak dari luar dan supaya gereja itu pernah tanya saya, kok gereja kalian sih umpamanya nanti diatur semuanya di dalam. Malam mereka bilang gereja kita bagus. Oke. Oke. Nah, sekarang ke pewartaan, soalnya ini banyak baik. Itu dia sudah biasa Pak. Mereka bilang gereja kita bagus. Apa? Mereka tidak banyak tiang. Ini gereja bagus. Iya. Salah mereka. Dia salah ngomong tuh. Dia pemandu umat yang dia bilang. Gereja kita tuh bagus. Speakernya bagus. Jadi dia bisa dengar. Rumputnya salah kita. Nah, saya pikir itu rupanya umat lain dari paroki lain tuh dia bilang ini gereja yang bagus nih katanya, tidak banyak tiang, lalu speakernya jelas. Jangan bilang, malah di MRPJ katanya tidak ada speaker. Sebenarnya itu adalah Bruder Yonas. Ya, karena Bruder Yonas ditarik, ditugaskan ke Tayal, maka kita gantikan dengan Pak Priyadi. Nah, Pak Priyadi pada malam hari ini kebetulan kurang sehat beliau. Ada WA-nya Pak. Jadi itu katanya diganti Pak Wens. Nah, Pak Wens tidak ada. Dengan Ibu Saparini. Oke. Saya kira itu nggak perlu kita bahas sekarang. Ya. Baik, saya kira terima kasih. Yang untuk di bidang 1, saya kira cukup pembahasan kita di Turki, karena itu merupakan pusat kita. Ya kan ada beberapa pusat kita tadi yang kita hasilkan dalam DPP Pleno ini. Dengan demikian saya mohon maaf kalau ada kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kan harus kasih semangat. Sebelah Mana? Membawakan seksi salam dari Bapak. beliau. Untuk berikutnya kita masuk ke bidang persekutuan koinonia. Bapak saya tuh hebat, semua orang tuh teman. Yu Emanis Semarang. Di sini ada seksi